Pertama, marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nadifa Farana Salfal, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Babik, saya absen 22. Hari ini pelajaran IPS berada di luar ruangan. Kita sedang berada di Museum Dr. Sutomo. Kira-kira siapa Dr. Sutomo itu dan apa perannya bagi bangsa Indonesia? Mari kita simak cuplikannya. Dr. Sutomo adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam pergerakan nasional melawan penjajahan. Ia lahir pada tahun 1888 di Nganjuk, Jawa Timur. Sutomo dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, yang menjadi salah satu organisasi pertama yang mendorong kesadaran nasional bangsa Indonesia. Haji Umar Said Cokroaminoto adalah salah satu tokoh besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Ia lahir pada tahun 1882 di Ponorogo, Jawa Timur, dan dikenal sebagai pemimpin organisasi Sarekat Islam, yaitu organisasi massa yang sangat berpengaruh. Beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota karena pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat, memimpin Sarekat Islam dan menjadikan organisasi rakyat yang kuat. Selain itu, beliau juga menjadi guru dari banyak tokoh besar, termasuk Soekarno. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi tanda awal kebangkitan nasional. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Batavia. Budi Utomo didirikan oleh para pelajar dari Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran UMI. Tokoh utama pendirinya adalah Dr. Sutomo yang bersama teman-temannya ingin memajukan bangsa Indonesia. Ini fungsinya dan kegunaannya apa sih? Jadi, mesin stasiun itu digunakan sama warga negara Indonesia dulu buat melakukan pergerakan negara Indonesia agar merdeka. Nah, itu makanya itu cetakan pertama guys buat itu. Kita sedang berada di replika ruang dokter. Kira-kira apa aja sih yang ada di sini? Dan peralatan dokter dulu tuh kayak gimana ya? Coba kita simak cuplikannya yang pasti membuat kalian senang dan penasaran lebih jauh mengenai sejarah di baliknya. Karena ini adalah untuk mengobati pasien perempuan yang terkena penyakit pes. Nah, pes ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh kotoran-kotoran timus. Gitu. Nah, jadi posisinya itu mama Amila, dia posisikan ini ada di sini. Ruang replika yang berada di Museum Dr. Sutomo dibuat untuk menggambarkan suasana kehidupan beliau, khususnya saat menjalankan profesinya sebagai dokter dan saat aktif dalam pergerakan. Benda-benda di dalamnya seperti meja, kursi, dan perlengkapan lainnya disusun agar mirip dengan kondisi asli pada zamannya. Salah satu replikanya yaitu ada mikroskop. Mikroskop sendiri berfungsi untuk melihat partikel-partikel kecil yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Setelah kita melihat-lihat museum, kita berziarah ke makam Dr. Sutomo, pahlawan kita yang memimpin pergerakan nasional hingga meraih kemerdekaan. Kita berdoa bersama dan berterima kasih pada perjuangan yang telah menjadi api yang selalu membara di jiwa kita. Sekarang kita sedang berada di rumah kos tempat Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh lain tinggal. Apa aja ya yang ada di dalamnya? Penasaran atau enggak? Mari kita lihat cuplikannya. Seperti yang kalian tahu, Haji Umar Said Cokroaminoto adalah pemimpin Sarekat Islam. Selain itu, Cokroaminoto menjadi guru dari beberapa tokoh besar seperti Insinyur Soekarno dan lain-lain. Sebenarnya ada fakta menarik mengenai Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Ada berbagai aliran pemikiran, termasuk kelompok yang tertarik pada sosialisme dan komunisme. Beberapa tokohnya seperti Semaun dan Darsono mulai menyebarkan paham komunis di dalam Sarekat Islam. Apa itu komunis? Apakah itu benar atau salah? Atau
Atau justru itu adalah jalan yang satu-satunya sebenarnya disalahpahami selama ini? Oke, mari aku bahas. Komunisme adalah paham atau ideologi yang ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, di mana semua orang dianggap setara dan tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi seperti pabrik, tanah, atau perusahaan. Komunisme sendiri sering sekali kita dengar bahwa itu pemikiran kiri. Nah, benar atau salahnya itu abu-abu alias hitam putih, tergantung pada sudut pandang dan nilai seseorang. Jadi, mari aku kasih sedikit cuplikan mengenai sejarah PKI dan juga Sarekat Islam. Jadi kalian bisa menilai, oh ini benar atau salah. Oke, sebelum aku bahas mengenai sejarah PKI, marilah kita bahas mengenai kos-kosan ini terlebih dahulu. Oke, buat apa sih kos-kosan ini? Kos-kosan ini bukanlah tempat tinggal biasa, yaitu untuk tempat tinggal belajar, tempat berkumpul dan diskusi, serta tempat lahirnya ide pergerakan. Dari diskusi-diskusi di tempat itu, muncul gagasan untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia yang akhirnya melahirkan organisasi seperti Budi Utomo. Sekarang kita berada di toko buku. Saya mendapatkan informasi dari Bapak Muhammad yang menjelaskan bahwasannya awalnya perpecahan ini bukan secara langsung dari anggota ke anggota, namun dari sejarah organisasi, yaitu di mana Cokro Aminoto tetap ingin Sarekat Islam berlandaskan Islam dan nasionalisme, namun kelompok kiri ingin membawa arah ke komunisme, yaitu tidak beragama. Jelas sekali ini tidak sejalan dengan Cokro Aminoto, sehingga mereka pun berpencar sendiri-sendiri dan menjadi kelompok PKI, yaitu organisasi yang ingin melawan Belanda, namun cara pemikirannya yang dikatakan salah. Nah, dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad dari buku-buku yang beliau baca, A artinya tidak, agama adalah kacau. Jadi, agama memiliki arti tidak kacau. Selain itu, saya mendapatkan informasi bahwasanya PKI itu melakukan pengkhianatan 3 kali, bukan 2 kali yang terdapat pada buku pelajaran kita. Jadi, ada sedikit pemelencengan sejarah, kata Bapak Muhammad. Di kunjungan hari ini, kami mendapatkan banyak informasi baru yang bahkan tidak dijelaskan di buku sejarah atau ditutupi. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya perjuangan Dr. Sutomo dan juga tokoh-tokoh lainnya itu tidaklah mudah dalam memperjuangkan kemerdekaan, namun semangat mereka tidak pernah terkubur dan selalu membara hingga hari ini. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan informasi ataupun salah kata, kami mohon maaf karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, see you next time.